Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Azara Mikdad, NIM 18060034, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Praktek Kewirausahaan yang mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Hari Setia Putra. Materi yang pertama adalah teori kewirausahaan. Ada beberapa macam teori dalam teori-teori kewirausahaan. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen atau individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi, pendekatan neoklasik tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu-isu tentang kewirausahaan. Selanjutnya adalah teori Kizarian entrepreneur. Dalam teori Kizarian menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya dalam usaha sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pengusaha. Dari berbagai disiplin ilmu, lahirlah teori-teori kewirausahaan yang dipandang dari beberapa sudut pandangan masing-masing. Yang pertama yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang, dan ketidakpastian masa depanlah yang melahirkan peluang untuk dimaksimalkan. Hal ini berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, berspekulasi, menata organisasi, dan melahirkan berbagai macam inovasi. Selanjutnya adalah teori sosiologi yang lebih mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya menanggapi peluang usaha dan mengelola usaha tersebut. Selanjutnya ada teori psikologi, di mana teori psikologi ini lebih menekankan pada motif individu yang melatar belakangi untuk berwirausaha. Apabila sejak kecil telah ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seseorang individu tersebut lebih berani dalam menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Yang terakhir ada teori perilaku. Pada teori perilaku ini menjelaskan bagaimana seorang wirausahawan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usahanya tersebut, memanajemenkan keuangannya dengan teliti, membangun jaringan, dan memasarkan produknya tersebut. Dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan sebuah usaha. Selanjutnya adalah unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur-unsur kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang dimana mencakup kognisi, daya nalar, daya pikir, serta inteligensi. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian, intelektual, serta unsur kognisi. Yang kedua yaitu keterampilan atau psikomotor. Berpikir saja tidaklah dapat mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu dapat diwujudkan jika adanya tindakan. Keterampilan merupakan tindakan raga, terutama tangan dan kaki, untuk melakukan sesuatu kerja, dan dari kerja tersebut baru terwujudnya hasil karya. Berbagai macam karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan. Yang ketiga yaitu sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan tinggi, namun jika ia malas, lamban, dan tidak punya pemberanian, apalagi ceroboh, tentulah hal itu tidak menjamin untuk sukses. Yang keempat yaitu intuisi. Daya intuisi adalah daya ramal atau dikenal juga dengan feeling seseorang yang sulit digambarkan apakah itu hasil pemikiran ataupun khayalan. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan akan membawa keuntungan, maka sering apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian setelah diperjuangkan terbukti benar adanya. Banyak usahawan yang sukses karena memiliki kewaspadaan, khususnya daya intuisi yang kuat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama,
memiliki gaya komunikasi yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa pebisnis ini hubungannya dengan banyak kalangan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengusaha, sudah seharusnya memiliki gaya dan cara berkomunikasi yang baik. Yang kedua yaitu percaya diri. Sifat percaya diri sangat diperlukan bagi seorang wirausahawan dalam menghadapi segala halangan dan rintangan yang menerpa bisnisnya. Dengan ini, seorang wirausahaan akan tetap kokoh dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan keterampilan personal. Seorang pengusaha baik harus memiliki kemampuan dan keterampilan personal, khususnya dalam hal manajerial. Dengan ini, pengusaha bisa mengambil keputusan yang dengan kualitas lebih baik. Yang keempat, berani mengambil resiko. Keberanian dalam mengambil resiko merupakan salah satu karakteristik seorang wirausahawan. Pada umumnya, resiko sebanding dengan keuntungan. Jika besar resiko, maka keuntungan akan besar juga, dan juga sebaliknya. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan. Dengan jiwa kepemimpinan yang baik, maka pengusaha itu akan dihormati dan menjadi inspirasi bagi karyawannya. Selain itu, juga berani bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada. Yang keenam, disiplin. Salah satu kunci kesuksesan seorang wirausahaan adalah sifat disiplinnya. Dengan ini, wirausahawan tetap kokoh dalam berkomitmen guna mencapai cita-cita dan tujuan bisnis yang dijalankannya. Yang ketujuh, jujur dan tekun. Kejujuran adalah sesuatu yang penting bagi pebisnis. Dengan ini, pengusaha bisa dipercaya oleh banyak orang. Ketekunan juga sesuatu yang penting dalam menjalankan bisnis. Dengannya, pengusaha bisa senantiasa berinovasi, menemukan ide-ide baru. Selanjutnya yaitu mampu bersaing atau kompetitif. Dengan sifat kompetitif, seseorang wirausahaan akan terus semangat dan pantang menyerah untuk menjalankan usaha yang ditekuninya. Selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Pengusaha yang baik harus memiliki jiwa inovatif dan kreatif, guna meningkatkan nilai tambah dari produknya tersebut, memecahkan masalah yang ada, dan juga menciptakan peluang yang ada di pasar pada saat ini. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu berorientasi terhadap masa depan. Wirausahawan yang baik haruslah visioner, maksudnya memiliki terhadap masa depan. Seorang wirausahawan harus memiliki orientasi terhadap masa depan perusahaannya tersebut. Dengan ini, wirausahawan bisa memprediksi masa depan dan juga mempersiapkan bisnisnya untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu peran wirausaha. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena peranan dari kewirausahaan ini dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional. Di mana peran-peran dari kewirausahaan ini antara lain adalah yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, menambah investasi dalam negeri, serta menambah pemasukan sektor pajak. Etika wirausaha. Etika atau norma yang harus dimiliki dalam benak dan jiwa seorang pengusaha, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Seseorang yang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dapat dipercaya oleh konsumen ataupun mitra kerjanya. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala hal kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban saja, tetapi juga kepada seluruh karyawan, masyarakat, serta pemerintah. Yang ketiga yaitu menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalkan dalam hal pembayaran, pengiriman barang, ataupun penggantian. Sekali saja seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadap seorang pengusaha tersebut.
Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalkan dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Selanjutnya yang kelima yaitu taat terhadap hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati norma hukum yang berlaku, baik berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuatkan akan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan. Selanjutnya yaitu suka membantu. Seorang pengusaha harus selalu suka membantu. Secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu seorang pengusaha harus komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang telah ia jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Selanjutnya yaitu mengejar prestasi. Pengusaha harus sukses, selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang sewaktu-waktu. Prestasi yang dihasilkan perlu ditingkatkan kembali. Di samping itu, pengusaha juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu sikap-sikap wirausaha. Yang pertama yaitu bersikap positif dalam menghadapi segala hal. Yang kedua, berorientasi jauh ke depan, berpikir maju dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sudah berlalu. Yang ketiga, tidak gentar saat melihat pesaing, justru harus bersyukur mempunyai pesaing. Yang keempat, sikap selalu ingin tahu membuat seorang wirausaha selalu mencari jalan keluar untuk maju. Yang kelima yaitu memberi hal yang terbaik untuk orang lain. Yang keenam, seorang wirausaha harus penuh dengan semangat dan juang yang keras sehingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekitarnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha. Yang pertama, macam-macam jenis usaha. Yang pertama yaitu bisnis online. Jenis bisnis online ini merupakan peluang usaha yang berkembang dengan begitu cepat, apalagi dengan tersedianya internet dan smartphone yang lebih begitu global akan mengakibatkan perkembangan bisnis online yang sangat pesat pada saat ini. Yang kedua yaitu bisnis penyediaan jasa. Bisnis ini berkembang juga semakin cepat dan dukungan dari internet dan smartphone. Selain itu, bisnis penyediaan jasa juga mudah dilakukan dan tidak memerlukan modal yang cukup banyak, sehingga banyak menjadi pilihan. Contohnya yaitu laundry. Yang ketiga yaitu bisnis menjual barang. Kita bisa menjual barang apa saja, terutama barang-barang yang memang menarik bagi kita ataupun hobi kita. Yang keempat yaitu bisnis kuliner. Tentunya, kita dapat melihat banyak sekali kafe atau kedai makanan atau minum yang membuka di berbagai kota. Berbagai konsep ditawarkan untuk menarik peminat pengunjung. Dan bisnis kuliner inilah yang tidak akan mati sampai kapanpun. Baiklah, yang terakhir, saya akan menjelaskan salah satu biografi pengusaha sukses yang ada di Indonesia, yaitu Nur Hayati Subakat, pendiri Wardah Kosmetik. Nur Hayati Subakat lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1950 dengan umur 69 tahun pada saat ini. Merupakan seorang pengusaha perempuan yang menekuni bidang kosmetik asal Padang, Indonesia. Pada tahun 1985, ia memulai usahanya dari industri rumahan dengan memproduksi shampoo bermerek Putri. Sukses membesut produk pertama, ia mendirikan pabrik di Cibodas dan Tangerang. Selain sampo, kini produk-produknya juga mencakup perawatan kulit dan berbagai perlengkapan make up. Sekitar 5 tahun setelah berkembangnya pesat perusahaannya ini, pabrik beliau habis terbakar dan tidak tersisa satupun. Namun, ia menolak untuk menyerah dan memulai kembali usahanya dari nol. Modal usaha diperoleh dari tabungan suaminya
untuk membayar gaji karyawan dan membangun kembali pabriknya. Usaha keras Bu Nur Hayati tidak sia-sia. Saat ini, PT Pustaka Tradisi Ibu atau PT PTI sudah di distribution center di Indonesia. Produknya tidak hanya dekorasi saja, tapi juga telah dikembangkan produk untuk perawatan wajah, tubuh, dan yang paling terbaru adalah produk perawatan rambut atau shampoo oleh Wardah. Baiklah, itulah materi-materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya di sini juga sedang belajar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.